alasan yang dipakai oleh Rai Surya untuk memberhentikan atau memecat Yahya Khalil Stakuf ada dua nih yang terungkap ya. Yang pertama adalah kedekatan Yahya dengan gitu ya komunitas Israel, maupun juga yang kedua adalah laporan keuangan organisasi yang dianggap tidak prudent karena sebenarnya di kubu Rai Surya ini, di mana di situ ada Rais Am dan ada Sekjen, ya, Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf. Di situ mereka melakukan audit. Mereka menyewa kantor angkutan publik ya untuk mengaudit laporan keuangan itu dan menemukan sejumlah transaksi pembukangan yang dianggap tidak prudent. Gitu. Walaupun sebetulnya auditnya juga belum selesai itu. Betul. Mereka sebenarnya yang gue dengar juga adalah mereka ingin auditnya itu sampai mungkin 1 tahun terakhir gitu lah kira-kira. Yahya Ketua Umum PBNU 2021 dari Muktamar Lampung. Audit itu belum selesai dan baru yang beredar dan kita dapat itu adalah audit 2022. Nah ya Kang, salah satu yang juga ditemukan di audit itu adalah adanya dugaan TPPU gitu ya dalam beberapa rekening PBNU gitu ya. Dua tadi, dan juga ada juga soal penggunaan dana untuk acara Religion Forum atau R20 yang bersamaan dengan G20 ya saat itu 2022 ya, dianggap belum jawabkan nih, makanya ini bermasalah katanya. Gue sambil bacain datanya nih Kang ya biar lebih valid nih. Ya, kira omon-omon. Nah, di sini disebutin salah satu hasil audit ini adalah penyimpangan dana R20 dari Rabitah Alam Islami ya. Di sini disebutin tim audit belum memperoleh dokumen atau bukti penggunaan uang atau pengeluaran dana kegiatan yang dibukukan senilai 1,74 miliar. Waduh, sekitar 51 miliar 51 miliar. Juga soal dana masuk sekitar 100 miliar yang diduga berasal dari mantan bendahara umum juga yang belum jelas nih juntrungannya seperti apa gitu. Ini yang kemudian dipermasalahkan Rai Surya ini gitu. Gimana pertanggungjawaban? Karena dana itu keluar dalam bentuk transaksi sedikit gitu. Ada yang belasan miliar, ada yang di bawah 10 miliar dan sebagainya. Alasan lain adalah kedekatan Yahya dengan Israel gitu kan. Sebenarnya alasan ini atau polemik ini sudah berkali-kali bergulir ya. Menyoal bagaimana Yahya yang punya jaringan hubungan dan kedekatan dengan komunitas Israel begitu. Yang terakhir adalah dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Yahya mengundang Peter Berkowitz sebagai pembicara di kampus. Dan banyak orang kemudian mempersoal kenapa sampai Peter Berkowitz yang punya rekam jejak kedekatan dengan Israel itu bisa datang ke Indonesia menjadi pembicara lagi gitu. Ini kan tentu bertentangan dengan sikap Indonesia dalam diplomasi luar negeri yang mendukung Palestina. Yang kita tahu Israel beberapa tahun terakhir melakukan genosida di wilayah di Palestina itu. Nah Kang, sebetulnya Berkowitz ini juga menjadi salah satu pembicara di AKN, Akademi Kepemimpinan yang digelar oleh Nahdlatul Ulama, berbarengan momennya ketika dia juga menjadi pembicara di UI. Ini yang kemudian dimasalahkan oleh Rais Am dan orang-orang di PBNU, juga orang-orang di NU ya, karena pembicaranya itu ketika disisir, kok ini kubu Amerika semua, bahasanya begitu. Lalu siapa sih yang mengundang waktu itu? Ternyata AKN itu yang mengundang narasumbernya adalah Holland Taylor, salah satu orang dekat juga Gus Yahya ya. Iya. Tapi khusus malah ya. Betul. Tapi gini, kita juga diskusi dan mau wawancara para pengurus dan orang-orang yang dekat dengan Yahya. Mereka bercerita bahwa setelah rame-rame undangan Berkowitz, ada semacam forum lah yang digelar untuk tabayun. Kenapa nih sampai kemudian Berkowitz datang atau bisa hadir di Indonesia dan itu atas undangan NU. Di situ ada juga Rais Am ya. Rais Am juga ada rapat itu. Betul, membuka acara itu dan menurut orang-orang di kubu ya, forum klarifikasi nggak ada persoalan kok pada waktu itu gitu. Kalau memang mau mempersoal ya atas undangan atau jejaringnya di komunitas-komunitas Israel, mestinya di situ tuh udah mulai rame. Kenapa sekarang? Sekarang? Ketika ditanya mau kemana, ke tempat kerabat menteri itu untuk membicarakan soal tambang. Dari situlah kemudian narasumber kita ini mengatakan bahwa ya di kalangan internal kami di elit-elit PBNU sudah tahu bahwa perusahaan ini adalah diduga terhubung dengan kerabat menteri itu. Ya Kang Gi, gue juga mengklarifikasi Gus Ipul atau Saifullah Yusuf yang sekarang jadi Menteri Sosial ya, tentang pertemuan tadi pengusaha dengan Yahya. Di situ ada